Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wa muslimat rahimani warahmukumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kajian kita dari Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Kita sudah masuk bab yang ke 10, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasu 'alaiha, maka luruskanlah, hadapkanlah wajahmu terhadap agama yang lurus, fitrah Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Yang mana bab ini perintah untuk istiqomah di atas Islam dan kokoh di atasnya. Dan Islam merupakan fitrah, agama yang sejak manusia lahir di muka bumi ini, maka setiap manusia itu dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam. Begitu pula bab ini peringatan agar menjauhi perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara baru dalam agama. Karena perkara bid'ah itu adalah merubah terhadap syariat Islam dan melenceng darinya. Pekan yang lalu sudah kita jelaskan di antara dalil tentang hal ini, kita sudah baca 5 dalil. Kita masuk dalil yang ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullah walahu anhu aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Walahu, dan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru, tidak melihat kepada ajsamikum, kepada jasad-jasad kalian, kepada rupa-rupa kalian, wala ila amwalikum, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hubungan dalil dengan bab ma fihi ana mahalla nadrullahi minal abdi huwa qalbuhu wa amaluhu. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya tempat Allah melihat kepada hamba itu dilihat hati dan amalannya, bukan kepada jasadnya, kepada hartanya. Fahuma haqiqani bihifdhihima bil istiqamah al-Islam. Maka dengan keduanya, dengan hati, dengan amalan, ketika seorang itu menjaga dengan istiqomah di atas Islam dan kokoh di atas Islam dan berlepas diri dari perkara bid'ah dan hawa nafsu, fakamalu tazinu lillah tazinu abdi fi qalbihi wa amalihi lillah bi tauhid wal ittiba. Maka kesempurnaan hamba Allah Subhanahu wa taala berhias diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala
manakala seorang itu memperhatikan hati dan amalannya. Dengan apa? Dengan tauhid, dengan mengikhlaskan seluruh amalan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ittiba, dan mengikut, bukan membuat perkara-perkara baru. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka pentingnya perkara takwa, bahwasanya harta, jasad, Allah tidak melihatnya, tapi yang dilihat adalah hatinya, takwa. Karena takwa itu dalam hadis Rasulullah menyebutkan wa isyur ila sadrihi. Rasulullah menyebutkan, memberikan isyarat kepada hati atau dadanya, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam hati. Maka dalam ayat Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling berharta, bukan yang paling jasadnya kuat, bukan. Tapi adalah yang paling bertakwa. Dan ketakwaan itu mahalluhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Maka dalil ini bahwasanya Allah melihat kepada hamba itu kepada hatinya dan juga kepada amal-amalannya. Dengan cara apa? Dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga ittiba, mengikuti surah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan seperti itu seorang itu akan bisa istiqomah di atas fitrah, di atas Islam yang hakiki. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalil yang ketujuh. Walahuma an ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'alal haud wa la yurfa'anna ilayya rijalun min ummati hatta idza ahwaitu la unawiluhum ukhtuli juduni fa aqulu ay rabbi ashabi fa yuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Walahuma, dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud. Aku akan mendahului kalian untuk mendatangi haud, yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telaga ini yang nanti ada pada yaumul qiyamah, yang mana telaga ini berisi air, yang mana airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kemudian jumlah periuknya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Barang siapa yang minum satu teguk, maka selamanya tidak akan pernah haus lagi. Ini diantara haud ataupun telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembahasannya di kitab-kitab akidah seperti Lum'atul I'tiqad, Akidah Wasithiyah, dibahas tentang al-haud, meyakini tentang telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku akan datang pertama di antara kalian kepada haud, yaitu telaga. Wal rufa'anna ilayya rijalun min ummati. Maka diperlihatkan kepadaku sekelompok orang dari umatku. Hatta idza ahwaitu, ketika aku ingin menggandengnya, la unawiluhum, tiba-tiba mereka ditangkap, ukhtulijuduni, mereka dijauhkan dari aku. Fa'aqulu, maka aku pun berkata, ay rabbi, wahai Rabbku, ashabi, itu adalah sahabatku, itu adalah temanku. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma'adathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat sepeninggalmu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, makna daripada hadis ini hubungan dalil dengan bab fi bayani su'i akibatil ihdath wal mail an siratal mustaqim. Dalam hadis ini penjelasan tentang buruknya akibat akhir orang-orang yang membuat perkara baru, membuat perkara bid'ah dalam agama, wal mail an sirat al mustaqim, dan mereka berpaling dari jalan yang lurus. Wa anna ta'ulu bi sahiba ila bara'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Maka hasil akhir dari orang-orang seperti itu akan
dilepaskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haudnya, wa hirmanihi minal wurudi alal haudi, dan dihalangi untuk mendatangi haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang tersebut adalah orang-orang yang membuat perkara-perkara dalam Islam atau mereka berpaling dari jalan yang lurus, yaitu berpaling dari Islam, maka dia akan dihalangi, tidak bisa mendatangi daripada haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man waqa'a al-bid'ah fa huwa haqiqun bil hirman. Maka barang siapa yang terjatuh pada perkara bid'ah, mana pada hakikatnya dia akan terhalangi ya, untuk mendatangi haud ataupun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lima fiya minal ihdath, dikarenakan dia membuat perkara baru dalam agama. Ya, membuat perkara baru dalam agama. Fa ahlul bid'ah kulluhum mubaddiluna muhditsuna. Maka pelaku bid'ah seluruhnya adalah mubaddilun. Mereka mengganti syariat Islam, muhditsuna, membuat perkara baru dalam Islam yang mana itu bukan dari Islam. Qala Ibnu Battal fi Syarhil Bukhari. Ini dikatakan oleh Ibnu Battal dalam mensyarah hadis Imam Bukhari. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ini dalil yang ketujuh, menjelaskan tentang buruknya akibat dari orang-orang yang membuat perkara baru dan berpaling dari Islam, maka dia akan dihalangi dari mendatangi haud ataupun telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ke-8, qala al-mu'allif rahimahullah walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala waditu ana qad ra'ayna ikhwanana qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah qala antum ashabi ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'du qalu fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatik qala ara'aytum law anna rajulan law khailun hurrun muhajjalun baina dhahranai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu qalu bala qala fa innahum ya'tuna khurran muhajjilina minal wudu wa ana faratuhum alal haud ala la yudadanna rijalun yaumal qiyamah an haudi kama yudadul ba'iru ad-dal unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'daka fa'aqulu suhqan suhqan. Dalil yang ke-8 dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda waditu ana, aku sangat berkeinginan bertemu dengan saudara-saudaraku, bertemu dengan dan melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan antum ashabi, engkau adalah sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladziina lam yatubadu, saudara-saudara kami adalah yang mereka datang setelah sepeninggalku. Ya. Qalu, para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika, bagaimana engkau mengenali dari umatmu yang mana mereka datang sepeninggalmu sehingga engkau anggap sebagai saudaramu. Ya. Maka Rasulullah memberikan perumpamaan. Ara'aitum, bagaimana pendapatmu? Law anna rajulan law khailun, seandainya seorang laki-laki atau seorang memiliki kuda, hurran muhajjalun baina dhuhrani, yang mana kuda ini antara tangan dan kakinya putih bersinar. Ya. Putih bersinar. Dan kuda itu berada di tengah-tengah duhmin buhmin, berada di tengah-tengah kuda yang hitam kelam. Ya. Ala ya'rifu khailahu, tidakkah dia bisa mengenali kudanya? Yang kuda dia itu berwarna ya, kuda yang ada tandanya putih bersinar yang ada pada kaki dan tangannya atau di daerah mana wajahnya. Ya. Dan kuda itu berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam legam. Tidakkah dia bisa mengenalinya? Maka pada saat
menjawab, bala, ya Rasulullah, dia akan mengenalinya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa innahum, sesungguhnya mereka umatku setelah sepeninggal Nabi SAW, ya'tuna khurran muhajjalina minal wudu, mereka akan datang kepadaku dalam keadaan khurran muhajjalina, ya, wajah, tangan dan kaki itu bersinar dari bekas wudu, ya. Wa ana faratum alal haud, dan aku menyambut mereka supaya datang kepada haud, kepada telaga Nabi SAW. Ala la yudanna rijalun yaumal qiyamah an haudi kama yudadul ba'ir ad-dal, maka tidaklah ada seseorang yang dihalangi pada hari kiamat untuk mendatangi telagaku sebagaimana onta yang terhalangi ataupun onta yang hilang sehingga dia bingung. Unadihim, maka aku pun memanggil mereka, ala halumma, kemarilah menuju telagaku. Fayuqal, maka dikatakan kepada beliau, innahum qad badalu ba'daka, sesungguhnya mereka di antara umatmu itu telah mengganti syariat sepeninggalmu. Fa'akulu suhkon, maka aku katakan, dan Nabi mendoakan, jauhkan dariku. Kaum muslimin rahimakumullah, hubungan dalil dengan bab ini bahwasanya Nabi SAW sangat senang dan ingin bertemu dengan saudara-saudara. Yang dimaksud saudara adalah umat beliau setelah sepeninggal beliau. Ya. Beliau berharap akan menyambut umatnya untuk bisa datang ke haud, ke telaga, ya kan? Yang mana telaga sebagaimana kita jelaskan secara ringkas tadi, barang siapa yang minum darinya itu tidak akan pernah haus selama-lamanya, ya. Maka di antara hubungan dalil dengan bab ada dua hal. Pertama adalah fi fadilatil istiqomah al Islam, tentang keutamaan istiqomah di atas Islam, ya. Bahwasanya istiqamah ukhuwatin Nabi, orang yang istiqomah di atas Islam dia berhak, ya, bersaudara dengan Nabi SAW, disebabkan karena dia memang istiqomah di atas fitrah, istiqomah di atas Islam. Faman istaqama ala din Islam walam yudrik hayatan Nabi SAW fa innahu idza fatatul husubah lam tafat al-ukhuwah. Maka barang siapa istiqomah di atas agama Islam meskipun tidak menjumpai kehidupan Nabi, ya kan? Maka meskipun mereka terluputkan dari yang dinamakan sahabat, ya kan? Karena jauh, ya kan? Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi, kemudian beriman dengan beliau dan mati di atas Islam, itu sahabat, ya kan? Adapun setelah sepeninggal beliau, maka enggak ada yang namanya sahabat. Ya, maka disebut dengan al-ukhuwah, disebut dengan saudara Nabi SAW. Meskipun tidak bertemu dengan Nabi, tidak bisa disebut sahabat, namun tidak terluputkan mereka disebut al-ukhuwah sebagai saudara Nabi SAW. Sehingga diharapkan oleh Nabi bisa datang kepada telaga beliau. Kemudian yang kedua, su'u akibatil ihdath bil ma'ni anil haud, buruknya, ya, akibat akhir daripada orang-orang membuat perkara baru dalam agama, apa itu? Bil ma'ni anil haud, akan terhalangi dari mendatangi telaga Nabi SAW. Ya. Faman ahdatha wa baddala muni al-wurud ala haudihi SAW, maka barang siapa membuat perkara baru dan mengganti syariat Islam, ya, dengan perkara-perkara baru, mana dia akan muni al-wurud, akan terhalangi dari mendatangi telaga Nabi SAW. Wal bid'ah mil ihdath wa tabdil, maka perkara bid'ah, perkara baru itu termasuk perkara-perkara yang membuat perkara baru mengganti syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wazadu fil hadis, dan dalam hadis ini ditambahi lagi adanya doa Nabi SAW setelah beliau mengerti di antara umatnya ada yang membuat perkara-perkara baru,
Maka Nabi pun mengatakan suhkon ya. Jauhkan dariku. Alhikum al-halak wal bawar. Ikutkan mereka kepada kebinasaan dan kehancuran. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang membuat perkara baru, ya, akan doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijauhkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian dalil yang ke-9, walil Bukhari bainama ana qa'imun idza zumratun hatta idza araftahum wa arafuni kharaja rajulun baini wa bainahum faqala halumma faqultu ila aina qala ila an-nar wallahi qultu ma sya'nuhum qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul al-qahqara thumma idza zumratun fadzakara mithlahu qala fal arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Dalil yang ke-9 dalam riwayat Imam Bukhari, bainama ana qaimun, ketika kami sedang berdiri, idza zumratun, tiba-tiba ada serombongan orang, hatta idza araftuhum, sehingga aku pun mengenali mereka, wa arafuni, mereka pun mengenali aku, ya. Kharaja rajulun baini wa bainahum, tiba-tiba keluar seseorang antara aku dan antara mereka. Dia mengatakan halumma, kemarilah. Fakultu, maka aku bertanya, ila aina, kemana? Qala, dia mengatakan ilan nar, ke neraka. Wallahi demi Allah, qultu, maka aku bertanya, ma sa'nuhum, kenapa mereka? Ya. Kenapa mereka mengajak ke neraka? Qala, maka beliau mengatakan innahum irtaddu ba'daka, sesungguhnya mereka adalah murtad peninggalmu, ya. Murtad ke belakang, wa qahqara, dan membuat perkara-perkara baru dan membuat dosa-dosa besar, ya. Kemudian beliau mengatakan fala arahu yakhlusu minhum, maka aku tidak melihat mereka selamat di antara mereka kecuali hanya semisal hamalin na'am, seperti unta yang kehilangan, ya, mundar-mandir, tidak jelas mau kemana. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalil ke-9 ini sama dengan hadis yang ke-8, yaitu intinya tentang buruknya, ya, orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama itu akan dijauhkan dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu pula orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama, ya, justru mereka sendiri akan mengajak kepada neraka. Kemudian tambahan dari situ adalah falau arahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Aku tidak melihat mereka selamat di antara mereka yang membuat perkara baru tadi kecuali semisal hamalin na'am, ya. Seperti, ya, unta, ya, yang mursalah alati turaqu la hafidh, tidak ada yang menjaganya, ya. Unta yang tidak menjaganya kecuali sedikit sekali yang selamat di antara mereka, ya. Maka dalam hadis ini pentingnya seorang itu istiqomah di atas Islam, ya, tidak membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian dalil selanjutnya dalil yang ke-10, walau ma fi hadis Ibn Abbas fa'qulu kama qala abdu salih wa kuntu alim syahidan ma dumtu fihim. Dalam hadis Ibn Abbas, maka aku katakan sebagaimana berkata abdu salih, hamba yang soleh, yaitu Isa bin Maryam, itu Nabi Isa bin Maryam, ya. Maka dalam firman-Nya Allah mengatakan wa kuntu alim syahidan, maka aku akan menjadi saksi atas mereka, ma dumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Penjelasan tentang hadis ini yaitu tentang berlepas dirinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang muhdithin, orang-orang yang membuat perkara baru dan mengganti syariat ini, kama vitamin lafdil hadis, sebagaimana sempurnanya hadis ini menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari orang-orang yang buat perkara bid'ah dan membuat syariat baru di dalam Islam. Maka ketika seseorang ingin istiqomah di atas Islam, ingin di atas fitrah, maka hendaknya istiqomah di atas Islam, tidak membuat perkara baru. Maka Abdus Soleh di sini adalah yang disebut adalah Isa bin Maryam. Penamaan ini ada dalam hadis Sahih Imam Bukhari. Kemudian hadis yang ke-11. Walahuma anhu marfu'an, ma min mauludin illa yuladu illa 'alal fitrah fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Hadis ini marfu' dari Imam Bukhari dan Muslim. Man min mauludin, tidak ada seorang anak kecuali dilahirkan di atas fitrah, mana di atas Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maknanya ketika seorang anak manusia lahir di muka bumi, maka mereka adalah di atas fitrah, maknanya di atas Islam, mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjelaskan tentang hadis ke-11 ini, pensyarah menjelaskan hubungan dalil dengan ayat fi khabarihi sallallahu alaihi wasallam anan nas yuladun al fitrah. Dalam ayat ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia itu dilahirkan di muka bumi dalam keadaan fitrah, ai al-Islam al-khalis minasyaub. Mereka berada di atas Islam yang murni dari berbagai macam perkara-perkara baru. Betul-betul di atas Islam. Fatabdil wal ihdaats minal bil bidah yakhruju bi alab dunal fitrah. Maka orang yang mengganti, membuat perkara baru di dalam Islam, berarti dia telah mengeluarkan seorang hamba dari fitrahnya. Karena masih secara fitrah adalah berada di atas Islam yang murni, Islam yang memang sebagaimana dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika seseorang buat perkara baru, maka berarti dia telah mengeluarkan dia dari fitrahnya, keluar dari fitrah yaitu Islam yang murni. Maka kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka perkara bid'ah ini adalah perkara yang berbahaya sekali. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya di antara jerat-jerat iblis, jerat-jerat syaitan yang kedua adalah supaya manusia ini berbuat perkara baru. Maka jerat yang pertama adalah iblis ini mengajak manusia untuk jatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Ketika mereka tidak mampu, iblis dan syaitan tidak mampu untuk menggoda manusia jatuh ke dalam kesyirikan, maka mereka diajak kepada perkara-perkara bid'ah. Ketika mereka terjatuh dalam perkara bid'ah, ya sudah, mereka tidak mengamalkan Islam karena memang bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengamalkan itu pun tertolak karena memang syarat diterimanya amalan adalah ittiba, mengikut saja. Kita itu mudah dalam beragama adalah kita tinggal mengikut apa yang dicontohkan Nabi, kita ikuti. Apa yang beliau tidak contohkan, kita pun tidak mengikutinya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, masih ada beberapa dalil sampai 14. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak kurang dan khilafan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang itu ketika setelah adzan
tuh selalu baca zikir. Zikirnya seperti ini.